Kids, berikut ini ada panduan ibadah online yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama, siapkan dirimu sebelum ibadah. Kalian sudah mandi dan memakai pakaian yang rapi. Yang kedua, ingat ya Kingdom Kids, ini adalah ibadah. Jadi tidak boleh ngobrol, makan, main, dan lain-lain. Kita harus serius. Yang ketiga, tanyakan kepada papa mama kalian jika ada hal-hal yang belum kalian mengerti ya. Demikian panduan ibadah online Kingdom Kids. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, jumpa lagi di ibadah Kingdom Kids. Adik-adik, hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu secara online. Nah, sebelum ibadah dimulai, kakak-kakak mau kasih tahu dulu nih. Pada saat kita lagi memuji Tuhan, adik-adik jangan bercanda. Lalu pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik dengarkan baik-baik apa yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggunya. Oke, adik-adik udah siap ya? Nah, sebelum kita mulai, kakak mau ajak dulu untuk kita berdoa bersama-sama. Yuk semuanya lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan menyertai kami hingga kami ada sampai saat ini. Kami juga masih bisa beribadah ya Tuhan walaupun masih secara online. Tapi kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, dimanapun kami melakukan ibadah online, Tuhan ada menyertai kami. Kami berdoa ya Tuhan buat teman-teman kami yang mengikuti ibadah online dan buat setiap kakak sekolah minggu kami ya Tuhan yang melayani ibadah secara online. Biar berkat Tuhan tercurah bagi kami semua dan juga bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memulai ibadah kami percayakan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah siap kan untuk kita memulai memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan? Adik-adik pasti tahu kan lagu Kingdom Kids? Yuk, Kak Ida ajak untuk adik-adik semuanya yang ada di tempatnya masing-masing bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi dengan semangat. Siap ya? Oke, musik. Kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Sekali lagi ya adik-adik ya. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Oke. Halo adik-adik, yang udah siap untuk memuji nama Tuhan, kakak ajak semuanya bangkit berdiri. Kita mau ucapkan yel-yel Kingdom Kids. Udah siap semuanya? Siap Kak. Siap ya? Siap. Yang di rumah udah siap juga ya? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kingdom Kids. Yes. Kingdom Kids. Kingdom Kids. Yes, I am. Hore.
masih semangat semuanya ya adik-adik ya. Nah, kita Kaida dan Kak Natali, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Kenapa sih kok kita harus selalu bersyukur, Kak? Karena kita udah diberkati sama Tuhan, dijaga sama Tuhan. Betul. Pokoknya apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan, kita bawa dengan rasa Syukur karena Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita ya. Betul. Adik-adik, kita mau angkat satu pujian ini. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Semuanya bisa ya? Pasti bisa, Kak. Oh iya, ayo dengan semangat kita naikkan pujian ini. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku
bilang kuta ingkar. Dicatat nanti sama malaikat di surga. Oh, adik-adik yang hari ini ikut ibadah Kingdom Kids, mereka sudah memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus, termasuk kakak-kakak yang ada di sini. Betul banget. Wah, kita udah memuji nama Tuhan ya Kak. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman ya, Tuhan. firman Tuhan. Kak, kalau kita lagi dengerin firman, kita boleh ngobrol nggak? Nggak boleh. Boleh bercanda nggak? Nggak boleh. Boleh makan nggak? Nggak boleh. Jadi bolehnya ngapain? Bolehnya duduk dengan baik, Oke. mendengarkan kakak yang bercerita firman Tuhan. Oke. Biar apa Kak? Biar nanti firman yang disampaikan masuk ke dalam hati kita, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Iya betul. Kita harus lakukan ya Kak. Gak cuman kita tahu ya. Betul. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Betul. Jadi kita nggak hanya sekedar tahu adik-adik, tapi Iya. kita mau lakukan firman itu dalam hidup kita. Iya, betul. Supaya teman-teman kita, mungkin ada juga saudara kita yang belum mengenal Tuhan Yesus, mereka jadi tahu, oh Tuhan Yesus tuh ternyata begini. Iya, Tuhan Yesus benar, itu benar. baik banget ternyata, supaya mereka bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Benar Kak. Mm-mm. Sama yang ini, kalau yang belum bisa baca atau dia nggak punya Alkitab, tapi dia bisa lihat YouTube, dia dengerin firman dari yang disampaikan Iya. oleh kakak-kakaknya. Karena kan iman tumbuh dari Pendengaran. akan firman Tuhan. Wah, pas banget hari ini kita mau dengar cerita firman Tuhan. Ya, namun sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan bersyukur selalu. Dengan sepenuh hati kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau renungkan setiap kata dalam pujian ini. Kita mau katakan bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Sekali lagi dengan lebih sungguh, dengan hati penuh dengan ucapan syukur kita naikkan pujian ini. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku.
Oke, adik-adik, kita akan berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya dalam sikap berdoa, kita hormati hadirat Tuhan. Tidak ada lagi yang bercanda, tidak ada lagi yang ngobrol. Tuhan Yesus yang baik, sungguh Tuhan Kau Allah yang hidup. Kami bersyukur ya Tuhan menjadi umat-Mu, menjadi anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk setiap kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sekarang waktunya kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya setiap firman yang akan kami dengar melalui kakak sekolah minggu kami masuk ke dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Jamah hati setiap kami ya Tuhan yang haus akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menerima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Kingdom Kids. Senang sekali hari ini kakak bisa berjumpa dengan adik-adik sekalian. Apa kabarnya semua? Nah adik-adik masih ingat nggak cerita minggu lalu? Ya kita belajar tentang kasih. Ya kita sudah menerima kasih Allah yang sempurna adik-adik. Lantas kalau kita sudah menerima, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya berdiam diri saja? Tentu tidak ya adik-adik ya. Nah hari ini kita mau belajar tentang bagaimana caranya bersyukur atas kasih Allah. Nah oke adik-adik mau tahu ceritanya? Yuk kita simak ya adik-adik. Nah adik-adik tahu nggak apa yang kakak bawa nih? Nah hari ini kakak membawa kado ya, kado hadiah ya. Biasanya hadiah itu diberikan ketika kita naik kelas atau ketika kita ulang tahun. Ya betul, ketika kita ulang tahun. Atau mungkin kalau kita ikut lomba, kita dapat hadiah kalau kita menang. Tapi, nah seandainya adik-adik kalian menerima kado nih, nah seperti ini. Nah, pertama-tama apa yang akan adik-adik lakukan? Ayo, apa yang adik-adik lakukan? Ya betul, kita harus mengucap apa? Mengucap syukur, berterima kasih kepada siapa? Kepada mereka yang sudah memberinya ya adik-adik ya. Begitu juga ketika kita menerima kasih Allah yang sempurna dari Tuhan, kita juga harus mengucap syukur, berterima kasih ya adik-adik. Nah, bagaimana caranya kita mengucap syukur, berterima kasih? Nah, adik-adik, kita coba buka ya di Alkitab kita. Adik-adik bawa Alkitab kan? Yuk kita buka sama-sama. Ayatnya ada di Mazmur 107. Ya sudah? Oke, ayat 21 dan 22. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Mazmur 107 ayat 21. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ayat 22, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Nah, adik-adik di dalam firman ini mengatakan bahwa pada saat itu orang-orang yang sudah menerima kasih, karunia, dan perbuatan ajaib di dalam hidup mereka mengucap syukur adik-adik. Mereka berterima kasih kepada Tuhan. Nah, caranya dengan apa? Mereka memberikan korban persembahan mereka. Dan adik-adik, ketika hal itu terjadi di dalam kehidupan mereka, hati mereka penuh sukacita. Sampai-sampai mereka gak tahan adik-adik mulutnya untuk berkata-kata. Berkata apa ya kak? Berkata bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu ajaib. Jadi dia menceritakan ke banyak orang adik-adik, ke banyak orang apa yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Kasih Tuhan yang mereka rasakan adik-adik. Nah adik-adik, untuk mengucap syukur kepada Tuhan banyak sekali alasan. Di antaranya ketika Tuhan memberikan kita sahabat, teman baik. Nah ya ini adalah sahabat baik, teman baik ya adik-adik ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman yang baik itu seperti apa ya kak? Teman yang baik itu apakah mereka yang cantik, apakah yang ganteng, atau yang
duitnya banyak. Oh ternyata bukan adik-adik. Teman yang baik adalah teman yang pertama, dia dapat menuntun kita menjadi lebih baik. Ya misalkan, misalkan satu ya, ulangan saya jelek nih. Wah, kata siapa namanya nih? Kita namanya ini Alis ya. Kata Elis ini ulangan saya jelek, gimana ya? Apakah saya kasih stempel sepatu aja? Wah, temennya ini karena dia sahabat baik, dia bilang, jangan, kamu kasih tahu mamamu aja. Nanti kalau dimarahin bagaimana? Tidak apa-apa, kalau mamamu marah itu artinya mamamu sayang sama Elis. Oh begitu ya. Nah adik-adik, teman yang baik itu dia selalu mengingatkan kita. Kalau kita salah dia diingatkan sehingga kita akan hidup lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, apalagi teman yang baik itu apa ya? Kedua, wah adik-adik, teman yang baik adalah yang dapat menolong, membantu kita ketika kita mendapat kesulitan. Misalkan apa ya? Wah, nah, si Tony ini adik-adik pelajaran apa yang kalian tidak sukai, yang agak sulit? Ya kebanyakan orang mengatakan pelajaran yang tidak disukai dalam matematik. Karena apa? Karena pusing hitungnya. Nah, umpamanya Tony tidak menyukai matematik adik-adik ya. Sehingga dia belajar dengan susah, dengan keras, tapi hasilnya selalu pas KKM. Wah, gimana ya hari ini dia sedih. Dia sudah belajar dengan susah payah tapi nilainya masih KKM. Nah, teman yang baik, dia melihat Tony, Elis melihat Tony tidak memahami pelajaran, sementara Elis dapat memahami, dia menolong Tony. Ya, dia memberitahu kepada Tony, mengajarkan Tony sehingga Tony memahami dan mengerti. Biasanya adik-adik kalau kita dijelaskan sama teman itu kita lebih ngerti ya, lebih ngerti, lebih paham ya karena mungkin karena biasa ketemu dan biasa main. Nah, teman yang baik sehingga Tony ya setelah diberi penjelasan sama Elis dia dapat mengerti, memahami dan ketika dia ulangan dia mendapatkan nilai lebih baik dari sebelumnya. Ya, jadi itu adik-adik. Yang kedua adalah menolong kita ketika kita dalam kesulitan. Lantas teman baik yang ketiga apa ya ciri-cirinya? Ayo ada yang tahu nggak adik-adik? Ya itu membawa kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Contohnya seperti apa? Misalkan adik-adik, wah Tony ini belum ngerjain PR nih. Tony belum ngerjain PR sehingga dia besok mau sekolah dia takut. Nah dia telepon nih sama Elis, nanti besok aku nggak sekolah Kenapa? Karena aku belum kerjain PR. Nanti aku dimarah sama bu guru. Kalau begitu bilang ya aku sakit. Oh itu benar nggak sih adik-adik? Boleh nggak bohong begitu? Nggak boleh ya. Sebagai teman yang baik, Elis ya dia mengingatkan kepada Tony sebaiknya dikerjakan dulu sebisanya. Kalau seandainya pekerjaanmu tidak baik atau kurang baik, tidak apa-apa, nanti dijelasin. Jadi kamu tidak boleh bohong. Nah, Tony, kalau kamu ada masalah, kamu datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong. Nah, itu adik-adik contoh teman yang baik, yaitu yang ketiga, yang membawa kita ya menjadi lebih dekat kepada Tuhan ya. Bukan sebaliknya. Tony mau bolos ya, yuk kita bolos sama-sama. Bukan begitu ya adik-adik ya. Nah, jadi kita harus menjadi teman yang baik dengan cara apa? Membantu teman kita menjadi dekat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, wah senang ya dapat teman baik. Nah, kita mesti bersyukur adik-adik. Teman yang baik itu bukan karena kebetulan menjadi teman baik, bukan. Tapi itu karena pemberian Tuhan, pemberian Allah buat kita, adik-adik ya. Nah, kalau Tuhan sudah beri teman yang baik kepada kita, memberikan sesuatu kepada kita, apa yang harus kita lakukan ya adik-adik? Ya bersyukur, ya kita harus bersyukur, mengucap syukur ya adik-adik, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Lantas apa ya yang harus kita lakukan? Kalau kita sebagai teman baik adik-adik, kita mengucap syukur, apa yang harus kita lakukan? Iya, kita pertama ya harus menjaga sikap ya dari perkataan ya, perkataan kita.
perkataan apa yang harus kita jaga. Kita tidak boleh mengatakan yang kasar ya, kita harus bicara yang sopan kepada teman kita. Lantas apa? Kita tidak boleh berkata kasar, kita harus bicara sopan, kita tidak boleh marah-marah ya adik-adik ya. Jadi kita harus menjaga perkataan kita supaya teman kita tidak tersinggung, tidak sakit hati. Ya, lantas yang kedua apa Kak? Selain kita menjaga perkataan kita, yang kedua kita harus menjaga pikiran kita. Pikiran kita maksudnya gimana? Nah adik-adik, misalkan ya Tony janjian nih sama Elis ya, dia mau belajar sama-sama. Janjiannya jam 7 dia mau ke rumah Elis, tapi udah mau mendekati jam 7 Tony belum muncul juga. Nah kita biasanya gelisah ya adik-adik ya, tapi Tuhan mengingatkan kita harus menjaga pikiran kita. Caranya bagaimana ya? Kita jangan berburuk sangka. Wah Tony bohong nih, janjinya mau ngerjain PR sama-sama, janjinya mau belajar sama-sama, ternyata nih udah jam segini nggak datang. Nah itu artinya Tony bohong nih. Nah itu nggak boleh ya adik-adik. Nah kalau kejadian seperti itu bagaimana? Kita harus berdoa ya, mendoakan Tony supaya Tony dapat tiba di rumah dengan selamat dan tidak kurang satu apapun. Kemungkinan Tony mengalami hambatan, mungkin perjalanannya ya, mungkin mobilnya mogok atau bagaimana ya adik-adik ya. Jadi kita mesti menjaga pikiran kita ya. Nah, oke. Yang ketiga apa lagi ya? Kita sudah menjaga perkataan kita sudah menjaga pikiran kita. Kira-kira satu lagi apa? Adik tahu nggak adik-adik? Ya perbuatan adik-adik. Kita harus menjaga perbuatan kita. Kita jangan melakukan hal-hal yang membuat teman kita tersinggung. Ya, kita juga jangan melakukan hal-hal yang menyakitkan hati teman. Ya adik-adik ya. Nah, 3 hal itu adalah cara bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan teman yang baik bagi kita. Nah, untuk itu adik-adik, kalau kita saling kita bisa melakukan itu, kita bisa saling menjaga satu sama lain. Menjaga. Tony bisa menjaga Elis juga bisa menjaga Tony. Ya, misalkan ketika kalian tidak di dalam kalian harus pergi keluar kota, mungkin harus bercamping karena acara sekolah. Nah, dengan suasana yang baru, ya adik-adik ya. Nah, itu banyak hal yang kalian hadapi karena sesuatu yang baru. Nah, kalian bisa mengingatkan, saling mengingatkan. Nah, ya adik-adik, ketika kita bisa menjaga teman kita bisa berbuat baik sama teman kita, hati Tuhan disenangkan. Iya, hati Tuhan disenangkan adik-adik. Ketika hati Tuhan disenangkan, kita dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Adik-adik, kakak percaya kalau adik-adik juga bisa melakukannya. Ya, nah, untuk itu adik-adik jangan lupa bahwa sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan ya, karena Tuhan sudah memberikan teman yang baik kepada kita, ya kita harus melakukan apa tadi? Ya, menjaga perkataan. Kedua, menjaga pikiran ya, kita mesti berpikir baik. Yang ketiga, kita ya melakukan perbuatan yang baik terhadap teman kita sehingga kita bisa saling menjaga teman kita. Hal ini menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, sekian dulu firman Tuhan hari ini. Kakak percaya adik-adik dapat melakukannya. Adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Tuhan sudah mengajarkan kami bagaimana kami harus mengucap syukur untuk sahabat atau teman yang sudah Tuhan kirimkan buat kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami ya Tuhan untuk dapat melakukannya sehingga kami dapat saling menjaga dan hati Tuhan disenangkan. Terima kasih Bapa yang baik, kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
sama-sama dengar cerita hari ini. Sekarang tiba waktunya kakak akan berikan ayat hafalan untuk minggu ini. Perhatikan baik-baik ya. Ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Efesus 1 ayat 16. Kakak ulangin ya, dari Efesus 1 ayat 16. Bunyinya, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ya, jangan lupa adik-adik, ayat hafalan hari ini terambil dari Efesus 1 ayat 16. Nah, tadi kan ayat hafalannya ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau saksikan video challenge dari teman-teman kita yang minggu lalu udah dikirimin nih. Ini dia. Nah, video challenge-nya bisa dikirim ke nomor WhatsApp di bawah ini ya, dengan format nama, asal gereja, dan daerah. Sekali lagi kakak ulangin ya, dengan format nama, asal gereja, dan daerah. Oke, terus kapan dikirim Kak? Paling lambat itu dikirimnya hari Senin Kak Diana. Oke, besok ya berarti ya. Ditunggu ya adik-adik video challenge-nya. Nah, sekarang kita sudah selesai ibadah online dan terima kasih buat setiap adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus pasti memberkati.